pagi pengantin baru, ucap Intan yang sedang mengiris bawang. Rajin sekali dia, sudah ada di dapur bersama Mama dan Bunda. Ayah, Bunda, Kak Arisha dan Arsyad memang tidur di sini semalam. Sementara keluarganya yang lain tinggal di hotel. Mereka belum pulang karena nanti malam akan ada acara syukuran di pesantren sekalian tablik akbar. Masak apa, Sista? Tanyaku. Kau duduk diam saja, tak usah tahu, jawab Intan. Ish, menyebalkan. Ceria sekali anak Bunda. Arsyad tak bully kamu kan semalam? Tanya Bunda. Enggak, Bun. Ngebully sih enggak, tapi seneng banget membuatku blushing. Fa, temenin Intan masak ya sayang. Bunda dan Mama mau keluar dulu sebentar, kata Mama. Pagi-pagi begini mau kemana? Tanyaku heran. Ada deh, anak kecil tak perlu tahu. Cih, pakai rahasia-rahasiaan. Lagian aku bukan anak kecil lagi, udah nikah pun. Setelah mengucapkan salam, mereka pun pergi entah kemana. Tan, kau tahu nggak mereka mau kemana? Tanyaku. Entah, jawabnya sambil menjungkit bahu. Apa sih yang anak ini tahu? Padahal dari tadi sama Mama dan Bunda, tapi tak nguping dikit saja obrolan mereka gitu. Dasar. Antibiotik, kau udah mandi ya? Tanya Intan sambil tersenyum aneh. Ini tak seperti yang kau pikirkan, kataku kalut. Memangnya apa yang kau pikirkan? Aku tahu banget kau pasti mikir aneh-aneh. Dasar otak kotor, katanya sambil tertawa. Aku senang kau sudah mulai percaya pada suamimu. Nanti kita tak akan serumah lagi. Kau memang harus belajar mempercayainya mulai sekarang, ucap Intan sambil tersenyum. Aku memeluknya. Aku tak akan meninggalkanmu sampai kau menemukan orang yang bisa menjagamu seperti Arsy menjagaku. Iya, bukannya kita memang akan tinggal serumah terus ya? Aku kan akan jadi madumu. No! Aku langsung melepaskan pelukanku. Don't you dare, kataku memperingatkannya. Aku tak akan merusak taman yang ada di hatimu. Aku tahu kok, ucapku lalu memeluknya lagi. Hei, sudahlah, lepasin, masakanku gosong tuh. Ish, kau ini ngerusak momen sweet kita aja. Aku meleraikan pelukan, lalu duduk lagi di meja makan melihat dia masak. Apa yang akan aku lakukan tanpa dia di sampingku? Terkadang dia sengklek, tapi dia juga dewasa. Terkadang dia nyebelin, tapi dia juga ngangenin. Terkadang dia bicara menyakitkan hati, tapi dia juga menyayangi. Dia selalu merusak momen sweet kami, tapi dia tak pernah membuatku bersedih terlalu lama. Aku memintanya tinggal bersamaku agar dia tak kesepian. Setelah aku menikah, apakah aku masih boleh tinggal bersamanya? Setidaknya sampai dia menemukan orang yang bisa membahagiakan dirinya. Hei, ngelamun terus, sergah Intan. Ngelamunin apa? Suamiku lah, apalagi, jawabku berdusta. Dasar, daripada ngelamun mending suruh suamimu turun makan, arahnya. Baiklah. Baru saja aku akan ke kamar, kulihat Arsy sudah terpacak bersandar di pintu dapur dengan melipat kedua tangannya di dada. Sejak kapan dia berdiri di sana? Mengagetkanku saja. Aku menggaruk tengkuku yang tak gatal, jadi bingung mau ngomong apa. Dia mendekat lalu mencubit kedua pipiku. Abang, teriakku geram. Kenapa dia mencubitku? Sakit tahu. Lucu, katanya sambil tersenyum. Ekspresi gugupmu itu selalu membuat abang geram. Dia mengelus pipiku. Jangan bikin drama di dapur, hei pengantin, kata Intan sepertinya geram juga melihat kemesraan kami. Gara-gara drama kalian ini, bisa-bisa sekarang juga aku jadi nekat ngelamar salah satu santri di pesantren. Iya, kalau santrinya nerima. Kalau dia nolak, gak mungkin sih ada yang berani nolak aku. Tapi katakanlah aku ditolak. Udah memalu, aku juga gagal mesra-mesraan kayak kalian. Setidaknya kalian pikirkan perasaanku.
Dan jangan biarkan otak suci murniku ini ternodai oleh drama dewasa kalian, ucap Intan panjang lebar. Intan bicara apa sih? Mulai deh kan gak jelasnya. Sengklek, cebiku. Tiba-tiba Arsy mencium pipiku. Arsy! Aku dan Intan berteriak bersamaan. Bahkan Intan pun tak memanggilnya abang lagi saking geramnya. Arsy sudah berlari keluar dapur. Morning kiss, teriak Arsy sambil tertawa. Syifa, gak mau tahu, pokoknya aku mau merit sekarang juga, rengek Intan. Aku tak menghiraukannya. Aku memegang pipiku yang dicium Arsy. Hangat. Antibiotik? Ngelamun lagi, kok ini. Sana panggil balik suami tercintamu itu buat sarapan. Sekalian panggil yang lain juga ya, aku mau hidangin makanan sekarang. Perintah Intan. Iya bawel, ucapku lalu keluar dapur. Tak terasa waktu berlalu. Siang bergulir, malam hadir. Seharian tadi kami sibuk mempersiapkan tablik akbar malam ini. Tablik akbar diadakan di lapangan pesantren. Dimulai selepas sholat Isya. Tempat duduk pria dan wanita seperti biasa terpisah. Wanita di kiri, pria di kanan. Di tengah-tengah ada jarak 1 meter tanpa penghalang. Keluargaku dan keluarga Arsy duduk di barisan paling depan. Aku sengaja memilih duduk di belakang keluarga kami saja, di tengah barisan bersama sepupuku, berbaur dengan para santriwati. Intan duduk paling ujung, di sebelahnya ada Desi, lalu aku, dan di sebelahku ada Zahra. Aisyah duduk di paling depan bersama Kak Arisha, soalnya dia sedang hamil muda, jadi katanya nanti takut berdesakan saat keluar. Aku juga sebenarnya disuruh di depan, tapi malas. Tak bisa ngobrol. Jujur saja, aku ini bukan tipe anak baik. Biasanya kalau acara begini, aku akan mengantuk. Kecuali kalau mubaliknya seru. Jadi aku suka ngobrol untuk menghilangkan kantukku. Tak usah tiru aku ya. Arsy dan Dava lewat. Bisa kudengar bisikan-bisikan para santriwati tentang mereka. Mereka pasti akan duduk di barisan depan. Dari tempat dudukku sekarang, bisa kulihat jelas Arsy sedang celingak-celinguk mencari seseorang. Dari tadi dia tak duduk diam. Fa, suamimu seperti cacing kepanasan. Dia sepertinya mencarimu, kata Zahra separuh berbisik. Dia bukan nyari Syifa, dia nyari madu buat Syifa, jawab Desi. Intan di sebelahnya sudah terkekek. Kurang ajar ya kalian, kataku geram. Ukhti, yang di samping Mas Dava tadi tampan ya? Tampan banget, rasanya pengen nyamperin ustazah biar dita'arufin sama akhi yang tadi. Dia cucu menantu kiai. Oh, yang kemarin menikah itu. Dia pro poligami gak ya? Aku mau istikharah, kalau dia muncul di mimpiku, aku akan langsung melamarnya. Jadi istri kedua pun tak masalah. Zahra yang ada di sebelah kiriku sudah menyikul lenganku setelah mendengar bisik-bisik di belakang kami tadi. Kami berempat saling berpandangan. Serentak itu kami melepaskan tawa hingga orang-orang memandang kami. Kami pun menunduk-nundukkan kepala tanda minta maaf. Memalukan. Aku fokus kembali melihat ke depan. Wuts, Arsy sedang memandangku. Gara-gara para santri itu sih, akhirnya aku ditemukan. Aduh. Haha, kau punya banyak saingan sekarang, Fa. Hati-hati, kata Intan yang bicara dengan menahan tawa. Mereka saingan kalian, bukan sainganku. Sama-sama berebut pengen jadi maduku. Ngarep, jawabku. Lalu mereka tertawa lagi. Kali ini lebih pelan. Banyak santri yang tahu namaku tapi tak tahu wajahku. Mereka juga hanya tahu tablik akbar ini dilakukan dalam rangka syukuran pernikahan cucu pemilik pesantren, tanpa tahu pengantinnya yang mana. Kalau tahu aku istrinya Arsy, apa yang akan mereka lakukan ya? Apa mereka akan melamar Arsy langsung padaku? Lucu juga kalau iya. Setelah sambutan-sambutan selesai, ada break sebelum mubalik memulai ceramah. Dan saat itu juga terlihat Arsy yang sedang berjalan ke arahku. Oh my god, mau apa dia? Sekarang dia berdiri tepat di samping barisanku. Tan, tempat dudukmu bisa gantian dengan Syifa nggak? Bentar doang, katanya pada Intan.
Aduh, pengantin baru gak bisa pisah lama ya, gerutu Intan. Tapi tetap menurut juga. Dia berdiri lalu menyuruhku bangun untuk gantian tempat duduk. Mau tak mau aku menurut juga. Aku duduk di samping Arsy yang sedang berdiri. Dia berjongkok untuk menyesuaikan ketinggian dengan aku yang duduk ini. Orang-orang sudah mulai memandang kami. Tapi sepertinya Arsy tak peduli. Akhwat yang tadi ngomongin Arsy pun juga melihat kami. Entah apa yang mereka pikirkan sekarang. "Kenapa tak duduk di depan?" tanyanya. "Malas, aku ngantuk." "Abang cari kamu tadi." "Aku tahu." "Tak mau pindah ke depan." Aku menggeleng. "Abang balik ke sana aja, orang-orang liatin kita." Kali ini dia yang menggeleng. "Abang, ini tempat perempuan," bisikku. "Abang tahu?" Is, geram. Arsy tak mengerti kalau aku malu banget. Bukan malu pada orang-orang, tapi malu padanya. Tatapannya selalu membuatku salah tingkah. "Akhi, maaf, acara akan segera dimulai lagi. Ini tempat akhwat, silakan kembali ke tempat ikhwan." Tiba-tiba seseorang datang menegur kami. Aku memandang orang itu. Ya Tuhan, Randy. Dulu aku ngefans sekali padanya. Dia salah satu santri terbaik di sini. Dia tak terlalu tampan, tapi dia punya karisma yang menarik. Tak kusangka bisa melihatnya lagi. Dulu aku sepulang sekolah suka curi-curi pandang ke asrama ikhwan, hanya untuk melihat Randy. Dia ini pujaan ramai akhwat di sini. Wah, aku senang sekali melihatnya lagi. Dia tersenyum lalu pergi. Astagfirullah, aku sudah menikah. Arsy, aku baru ingat padanya. Kemana dia? Bukannya tadi dia di depanku. "Suamimu udah balik ke depan," kata Desi seolah tahu kebingunganku. "Kapan?" tanyaku. "Kau terlalu sibuk memandangi Randy cinta lamamu itu sampai tak peduli pada suamimu," kata Desi lagi. Desi sebelum nikah dengan abang sepupuku adalah santri di sini. Dulu kami satu kelas saat di madrasah aliyah. Makanya dia tahu Randy. "Aku cuma ngefans sama dia aja, bukan cinta." Ish, bantahku. "Sudahlah, fokus ke depan, ceramahnya udah mau mulai." Aku melirik ke arah Arsy duduk. Apa dia marah? Ya Tuhan, apa yang telah kulakukan? Arsy pasti terasa hati tadi. Tablik akbarnya selesai. Sekarang acara makan-makan. Sudah jam 10 malam. Kalau makan sekarang, pasti aku gendut. Sekarang ini orang-orang ngantri untuk mengambil makanan seperti prasmanan. Tak terkecuali saudari-saudari sengkleku juga. Aku tak ikut mengantri, aku tak nafsu makan. Mengantri pun percuma dengan tangan kayak gini. Mataku meliar mencari Arsy, tapi aku tak melihatnya. Aku harus menemuinya. Takut dia marah karena hal tadi. Aku terus mencari, tapi aku tak menemukannya. Terlalu banyak orang sekarang. Sudahlah, aku bicara di rumah saja nanti. "Tolong pegang dulu." Tiba-tiba entah muncul dari mana Arsy datang menaruh piring di atas pangkuanku. Dia membawa kursi dari barisan ikhwan lalu duduk di sampingku. Piring yang di pangkuanku sudah berpindah tangan kembali. "Buka mulutmu," katanya sambil menyuapkan sendok padaku. Aku tak lapar. "Setelah sarapan tadi kamu belum makan apa-apa lagi, nanti sakit. Ayo makan," pintanya. Aku membuka mulutku lalu makan dengan disuapi Arsy. Orang yang lalu lalang memperhatikan kami sama sekali tak kupedulikan. Pagi tadi juga Arsy yang menyuapiku, sampai Intan menggebrak meja makan karena kesal melihat drama romantis kami. Padahal itu kan karena tanganku sakit saja, bukannya dia sendiri yang selalu menyuruhku jangan segan pada Arsy. "Abang kenapa tadi pergi begitu saja?" tanyaku. "Bukannya kamu yang menyuruh abang pergi," jawabnya. "Tapi kan abang bisa bilang sesuatu dulu sebelum pergi, bukan tiba-tiba menghilang gitu aja." Aku ingin tahu dia marah atau tidak melihatku menatap Randy tadi. "Kamunya saja yang tak dengar abang ngomong, karena sibuk memperhatikan ikhwan tadi itu.
Jawabnya sambil mengelap sudut bibirku yang mungkin comot karena bicara saat makan. Abang marah. Untuk? Malah balik nanya, ish. Aku menggigit bibirku. Dengar, abang tak marah. Hanya kesal dikit karena istri abang ini memandang anak teruna orang tanpa berkedip. Katanya sambil tersenyum. Abang langsung pergi karena kalau lama-lama melihatmu seperti itu, abang takut akan menarikmu untuk duduk bersama abang tadi. Tambahnya lalu mengusap kepalaku. Aish, yang benar saja dia. Pukul 12 malam, kami baru bisa pulang dan istirahat. Tadi saudara Mara terus saja mengusik kami karena melakukan drama yang menurut mereka romantis di depan umum. Aku dan Arsy cuma makan bersama saja padahal. Bang, benar ya besok kita akan pulang? Tanyaku saat kami sudah berdua saja di kamar. Iya, abang tak lama mengambil cuti soalnya. Dan lagi nanti kita kan akan pindah ke rumah abang. Kamu juga nanti harus siapin barang-barang kamu yang akan dibawa pindah kan? Banyak hal yang harus kita lakukan, ucapnya. Pindah? Aku belum berpikir untuk pindah sebenarnya. Apakah tak akan masalah jika aku bilang kalau aku tak mau ikut pindah? Aku takut dia marah, tapi aku juga tak mau ikut pindah. Tapi aku baru menikah. Masa sudah mencari ribut dengan menolak ajakannya untuk pindah? Wah, aku bingung. Abang, bisakah kita tinggal di rumah orang tuaku saja? Akhirnya pertanyaan itu keluar juga dari mulutku. Dia sepertinya terkejut. Apakah dia marah? Aku menunduk tak berani memandangnya lagi. Arsy duduk di sampingku. Dia mengeluh kecil. Sepertinya dia memang marah. Kenapa kamu tak mau pindah ke rumah abang? Tanyanya. Aku tak bilang aku tak mau. Lalu? Aku hanya ingin kita tinggal di rumah orang tuaku dulu. Alasannya? Aku mengangkat wajahku memandangnya. Dia masih saja tenang. Aku tak bisa menebak apa yang dipikirkannya sekarang. Abang, aku sudah menganggap Intan sebagai saudaraku. Aku tak bisa meninggalkannya sendirian. Jika aku pindah, Intan pasti akan canggung tinggal di rumah orang tuaku. Meskipun mama papa sudah menganggapnya sebagai anak sendiri, aku takut dia kesepian jika aku pergi. Jadi, bisakah kita menunda kepindahan kita? Setidaknya sampai dia mempunyai seseorang yang mampu membuatnya tidak kesepian lagi. Aku menggenggam tangan Arsy dengan tangan kiriku, memohon pengertiannya. Bukan karena kamu takut berduaan dengan abang. Bukan karena kamu takut abang apa-apakan kamu. Tanyanya. Aku melepaskan genggamanku. Abang, kalau karena itu mungkin aku tak akan mau tidur sekamar sama abang. Kalau karena itu aku pasti udah nyuruh abang tidur di lantai. Di sofa aja. Aku kan tak sejahat itu. Ish, kenapa jadi malah ngomongin itu? Pokoknya bukan karena itu, jelasku. Kita lanjut bicara besok aja, abang ngantuk, katanya lalu berbaring. Ish, dia ini. Bagaimana kalau Arsy tetap mau kita pindah? Sudahlah. Mau tak mau aku harus menurut juga kan? Tapi bagaimana Intan? Aku pun ikut berbaring. Kupandang Arsy di sebelahku sudah tidur. Ngantuk banget kayaknya. Ish, dia bahkan belum mengucapkan selamat malam padaku, kataku sedikit kesal. Aku berusaha memejamkan mata meskipun rasa kantukku sudah hilang karena memikirkan masalah pindahan ini. Tiba-tiba aku rasakan sentuhan hangat di dahiku. Aku membuka mata. Wajah Arsy begitu dekat denganku. Selamat malam, katanya lalu membawaku ke pelukannya seperti malam kemarin.